pemirsa, kini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut informasi utama pagi hari. Dua rumah nelayan di pesisir Teluk Bandar Lampung ambruk akibat diterjang ombak tinggi. Ya, kita orang panas-panasan, ngamen, dipintain sama Sapo PP. Maksudnya apa itu? Seorang polisi Pamong Praja Bandar Lampung terpergok memeras pengamen jalanan. Angklung di jalan, pintain. 50. Unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan harga BBM di kantor Wali Kota Metro nyaris ricuh. Dua rumah nelayan di pesisir Gudang Lelang, Kelurahan Kangkung, Bandar Lampung, Senin siang ambruk ke laut akibat diterjang ombak tinggi yang datang bersamaan dengan hujan. Rumah yang ambruk milik Risna dan Sakinah ini dibangun di atas air. Warga bergotong royong menyelamatkan material yang tersisa. Ombak yang datang merusak permukiman itu setinggi sekitar 2 meter. Saat kejadian, keluarga pemilik rumah sedang keluar sehingga tidak merenggut korban jiwa. Namun banyak perabotan rumah tangga yang rusak akibat tercemplung ke laut. Itu berapa rumah, Bu? 2. Ada korban nggak sih, Bu? Alhamdulillah nggak ada. Berarti keadaan gelombang memang masih tinggi, Bu? Udah berapa lama, Bu, gelombang tingginya? Total kerusakannya seperti apa sih, Bu, di 2 rumah ini? Kenapa? Total kerusakannya seperti apa di 2 rumah? Enggak ada yang tersisa, Mbak. Yang tersisa cuma kayu. Hujan lebat di Bandar Lampung juga menyebabkan banjir bandang di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Kemiling. 1 rumah ambruk akibat dihantam longsoran pagar beton pembatas lahan setinggi 1 meter. Rumah kemudian terendam air bercampur lumpur. Supia pemilik rumah selamat meski sempat tertimpa motor yang saat itu diparkir di dalam rumah. Sekitar 1 jam ada. Tadi di dalam rumah ada berapa orang? Ada 1 orang. Sekarang kondisinya gimana tadi? Sehat-sehat aja. Cuma kejepit motor aja tadi. Ini rumah ini ambruk gara-gara apa nih? Gara-gara ini genang dulu airnya nih di pondasi ini. Genang di sini. Jadi sekaligus dia kan. Oh, jadi pondasinya nggak kuat nampung air. Nampung air ya. Makanya langsung pondasinya hantam ke rumah. Ya, hantam ke rumah. Ini memang Banjir bandang di Kelurahan Kedaung, Bandar Lampung ini akibat ukuran drainase terlalu kecil. Padahal daerah ini berada di hilir tempat dilewatinya air hujan dari sejumlah daerah. Air hujan yang tidak tertampung drainase meluap ke permukiman. Warga meminta Pemkot Bandar Lampung segera memperbaiki drainase di daerah ini. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kebakaran rumah ini terjadi di Desa Penantian, Kecamatan Pulau Panggung, Tanggamus, Senin siang. Kebakaran meludeskan dinding dan perabotan dalam rumah. Kobaran api cepat membesar karena banyak bahan yang mudah terbakar. Warga bergotong royong memadamkannya menggunakan alat seadanya seperti selang dan ember. Tidak ada petugas damkar datang karena desa ini jauh dari kantor Pemda. Saat kejadian, Susilawati, pemilik rumah, sedang bekerja di ladang. Ia mengetahui rumahnya terbakar dari tetangganya. Pas lagi kejadian jam 12 ditelepon dengan Ayu. Saya lagi di gunung di kebon. Saya kaget. Terus lantas saya turun.
lihat udah habis. Udah nggak ada semua, udah hangus semua. Ini kebakar semua rumahnya Bu ya? Iya, habis isi-isinya sama ya rumahnya habis. Jam berapa Bu? Ibu tahunya Bu? Sekitar jam 12. Ini kronologisnya kejadian ini dari arus listrik. Harus di ya. Saat kebakaran Bapak ada di mana Pak? Saya lagi di atas di rumah ibu saya. Tahu-taunya ngelihat api udah gede itu pulang aku. Apa aja yang kebakar Pak? TV, tempat tidur, perabotan alat dapur rumah, sama kursi, sama lemari. Rumah Susilawati hanya tersisa kerangkanya saja. Itu pun sebagian tiang dan atap rusak akibat terbakar. Musibah ini tidak merenggut korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Susilawati berharap pemerintah daerah membantu perbaikan rumahnya. Andre Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Di oil lah. Nih, ya. Kita orang panas-panasan. Seorang polisi Pamong Praja Bandar Lampung terpergok melakukan pungutan liar kepada grup pengamen angklung yang mangkal di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Sukarame, Bandar Lampung. Seorang korban dengan terpaksa mengambil uang hasil mengamen dari dalam tasnya dan diantarkan ke pelaku yang menunggu di dalam mobil berplat nomor polisi BE 1259BN. Pungli itu terjadi pada Jumat pekan lalu. Pelaku awalnya tidak mau menerima uang Rp40.000 dari korban karena tidak sesuai dengan jumlah yang dimintanya, yakni Rp300.000. Setelah diberi pengertian oleh korban bahwa ia baru saja mangkal dan belum mendapatkan uang, pelaku pun akhirnya menerima uang Rp40.000 itu. Pas lagi ngamen, tiba-tiba ada oknum Satpol PP datang ke kami. Dia minta jatah per bulan ke kami sebesar 100.000. Sedangkan kami itu baru datang di lokasi itu kan, baru berapa lagu lah kami main, jadi sanggupnya baru bayar 40.000. Setelah itu dia bilang dia akan balik lagi katanya, minta sisanya. Nah saya nggak terima, saya videokan lah. Menurut korban lainnya, rupanya para pelaku sudah biasa meminta uang keamanan atau salar kepada para pengamen angklung. Setiap bulannya, para pengamen dipaksa pelaku menyetorkan uang Rp300.000. Dikasih uang 40.000 kemarin. 40.000 kemarin. Katanya dia kurang nanti balik lagi katanya. Oknum itu bilangnya uang itu untuk apa Pak? Ya waktu itu saya nggak ngomong untuk apa sih. Dia ngomong apa? Uang apa? Keamanan atau seperti apa? Ya uang keamanan katanya kalau yang ngasih intinya aman, kalau yang nggak ngasih ya mungkin diangkut. Para korban tidak mengenali identitas pelaku. Korban untuk sementara tidak mengamen lagi karena diintimidasi akan ditangkap jika masih mengamen. Korban tak mengenal pelaku yang mengintimidasinya karena dikirimkan melalui pesan ponsel. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kasus pungutan liar atau pungli terhadap grup pengamen angklung di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Sukarame, Bandar Lampung ditangani oleh Kantor Pol PP dan Inspektorat Pemkot Bandar Lampung. Pelaku rupanya seorang anggota Pol PP Bandar Lampung bernama Adianto yang berstatus sebagai tenaga kerja sukarela atau TKS. Adianto telah diperiksa oleh pimpinannya. Ia mengakui perbuatannya atas kemauan pribadi. Adianto kini terancam dipecat dari Satuan Polisi Pamong Praja. Lalu kita ambil tindakan, kita verbal, kita BAP oleh unit dari PTI yang mengakui bahwa memang betul dia melakukannya tanpa ada perintah dari yang lain-lainnya. Jadi dia atas keinginan dia sendiri lah mungkin kan. Selanjutnya setelah itu kita langsung laporkan sama pimpinan dan juga kita laporkan juga ke pihak inspektorat terkait dengan tindak lanjut tersebut. Nih ya, kita orang panas-panasan. Kasat Pol PP Bandar Lampung mengimbau masyarakat tidak takut melaporkan perbuatan pungli atau pemerasan oleh anak buahnya dengan dalih untuk keamanan atau alasan apapun. Sebab uang yang masuk dari masyarakat ke pemerintah telah diatur undang-undang, yaitu pajak dan retribusi. Di luar itu adalah pungutan liar. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Mobilnya nih.